Hai, kita berjumpa lagi dengan saya Erlangga. Kali ini kita akan membahas faktor genetik lain selain jenis kelamin dan golongan darah. Nah, dalam konsep Stephen ini, faktor genetik yang akan kita bahas kali ini istilahnya disebut sebagai drive kecerdasan atau kemudi kecerdasan. Terdiri atas dua macam, yakni introvert dan extrovert. Nah, mungkin kalian selama ini pahami bahwa introvert itu orangnya lebih sulit bersosialisasi, sedangkan ekstrovert itu lebih mudah bersosialisasi. Nah, itu memang ada benarnya. Tapi ternyata introvert dan ekstrovert menurut konsep Stephen itu berbeda dengan introvert dan ekstrovert menurut psikologi umum seperti yang kita pahami selama ini. Nah, perbedaannya ada tiga macam. Jadi kalau introvert dan extrovert dalam psikologi umum ditulis dalam huruf I besar dan E besar itu bersumber dari fenotip sehingga lebih banyak dibentuk oleh faktor lingkungan. Seperti yang kita sudah pahami bahwa faktor lingkungan itu bisa berubah. Jadi kalau kita dulunya introvert, kemudian lingkungan kita berubah, maka bisa jadi kita akan berubah jadi extrovert. Sedangkan introvert dan extrovert dalam konsep Stephen itu bersumber dari faktor genetik, sehingga sudah ada sejak lahir dan tidak bisa berubah seumur hidup. Jadi kalau kita introvert ya akan tetap introvert seterusnya seperti itu. Kemudian perbedaan kedua, introvert dan extrovert menurut psikologi umum itu bersifat mandiri, adalah traits yang bersifat mandiri. Maksudnya berdiri sendiri sehingga tidak memengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor lain. Sebaliknya, introvert dan extrovert dalam konsep Stephen itu bersifat netral. Keduanya sama baiknya, tidak ada yang lebih unggul, serta keduanya bergantung pada mesin kecerdasan. Baru memiliki arti jika digandengkan dengan mesin kecerdasan. Kemudian introvert dan extrovert dalam psikologi umum itu berlaku sebagai traits atau sifat. Jadi selama ini ada anggapan bahwa extrovert itu adalah sifat yang lebih unggul dibandingkan introvert. Karena orang extrovert lebih mudah bersosialisasi, sedangkan orang introvert itu lebih susah bersosialisasi. Nah, sedangkan introvert dan extrovert dalam konsep Stephen itu berlaku sebagai drive atau kemudi yang berfungsi memberikan arah atau orientasi pada mesin kecerdasan. Nah, eh, perbedaan antara introvert dan extrovert dalam konsep Stephen akan kita bahas seperti ini. Jadi perbedaannya atau ciri khas karakteristiknya introvert dan extrovert dalam konsep Stephen itu ada tiga macam. Jadi kalau introvert dan extrovert, jadi kalau introvert dalam konsep Stephen itu sumber stimulasi atau rangsangannya itu berasal dari dalam otaknya sendiri. Sehingga tanpa perlu diberi rangsangan dari luar, otak orang introvert itu sudah aktif bekerja. Sedangkan ekstrovert dalam konsep Stephen itu sumber stimulasi atau rangsangannya berasal dari luar dirinya. Dari luar dirinya berarti dari lingkungan. Sehingga supaya orang ekstrovert dalam konsep Stephen itu lebih aktif bekerja, maka memang perlu dikasih rangsangan dari luar. Jadi orang ekstrovert itu memang harus keluar rumah, bertemu orang supaya dirinya terangsang, supaya mendapat rangsangan. Kemudian perbedaan kedua, falsafah hidup orang introvert itu dia lebih suka diancam. Dia akan lebih aktif dan merespon bila diancam atau ditakut-takuti dengan punishment atau hukuman. Jadi orang
introvert itu akan lebih aktif bekerja bila diancam dengan hukuman. Sedangkan falsafah hidup orang ekstrovert, dia ini lebih suka dipancing. Orang ekstrovert itu lebih aktif dan merespon bila dipancing atau diiming-imingi dengan reward atau penghargaan. Jadi supaya orang ekstrovert itu lebih giat bekerja, maka ya memang perlu diiming-imingi dengan hadiah atau hukuman seperti itu. Nah, perbedaan ketiga, cara memotivasinya. Cara memotivasi orang introvert itu dengan cara ditantang. Contoh kalimatnya, jika kamu tidak juara, maka kamu tidak dapat hadiah dan justru akan kena hukuman. Ini ada kata tidak yang perlu kita garis bawahi ya. Berbeda dengan introvert, kalau cara memotivasi untuk orang ekstrovert itu dengan cara difasilitasi. Contoh kalimatnya, jika kamu juara maka kamu dapat hadiah. Nah, kemudian supaya lebih giat lagi maka dapat ditambahi tambahan hadiah, misalkan dari ayah atau ibu. Nah, sekarang kalian sudah paham apa itu introvert dan extrovert menurut psikologi umum dan introvert dan extrovert menurut konsep Stephen, dan ciri-ciri introvert dan extrovert dalam konsep Stephen. Nah, ada catatan yang perlu kita pahami bahwasanya kedua cara untuk memotivasi introvert atau extrovert ini hanya berlaku jika kita mengabaikan mesin kecerdasannya. Jadi kalau hanya melihat introvert atau extrovert, maka kalau introvert ya cara memotivasinya ya ditakut-takuti, sedangkan kalau extrovert cara memotivasinya ya diiming-imingi. Tapi kalau sudah melihat mesin kecerdasannya, misalkan kalau sudah tes Stephen dan sudah tahu mesin kecerdasannya, maka cara memotivasinya berbeda. Caranya lebih spesifik lagi, tidak hanya ditakut-takuti atau diiming-imingi, tapi caranya harus sesuai dengan mesin kecerdasannya. Caranya ini sudah tercantum dalam sertifikat hasil tes Stephen. Nanti bagi kalian yang sudah tes Stephen, seharusnya kalian sudah tahu caranya. Nah, manfaatnya apa sih kita memahami introvert dan extrovert ini? Jadi dengan kita memahami perbedaan introvert dan extrovert, maka kita akan tahu bagaimana cara untuk memberikan stimulasi atau rangsangan pada diri kita atau anak-anak kita. Jadi kalau orang introvert ya memang perlu ditantang, diancam, ditakut-takuti. Sedangkan kalau extrovert ya memang perlu diberi rangsangan dari luar berupa hadiah, fasilitas, penghargaan. Seperti itu supaya orang extrovert lebih aktif bekerja. Nah, mungkin itu saja materi yang kita bahas kali ini. Jika ada pertanyaan atau usulan silakan tulis di komentar. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya dan jangan lupa selalu subscribe channel saya supaya saya bisa memberikan materi lain yang berguna buat kita semua. Bye bye.